Di sebuah desa kecil yang terletak di lembah tersembunyi, hiduplah seorang gadis bernama Elara. Ia adalah penenun terampil, sama seperti ibu dan neneknya. Namun, ada kesedihan besar di desa itu. Bertahun-tahun lalu, seorang penyihir cemburu telah mencuri semua warna dari lembah mereka. Segalanya menjadi kelabu. Langit kelabu, rumput kelabu, dan bunga-bunga yang mekar pun hanya berwarna abu-abu pucat. Orang-orang desa telah lupa seperti apa rupa warna merah, mawar atau birunya langit. Mereka bekerja dalam diam, tawa mereka telah lama memudar bersama warna. Elara, tidak seperti yang lain, masih memegang erat cerita-cerita neneknya tentang dunia yang penuh warna. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar paling terang, meskipun cahayanya tampak kelabu di lembah itu, Elara sedang merapikan alat tenun tuanya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang berkilau di sudut loteng yang berdebu. Itu adalah sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, hanya ada satu gulungan benang. Tapi benang ini ajaib. Benang itu bersinar dengan cahaya lembut yang seolah menari, memancarkan semua warna yang pernah Elara impikan. Merah delima, biru safir, dan hijau zamrud. Sebuah bisikan lembut terdengar dari benang itu. Ikuti aku, dan tenun kembali dunia. Dengan jantung berdebar, Elara mengambil gulungan benang itu. Ujung benang terlepas, melayang keluar jendela, dan memanjang menuju hutan sunyi yang ditakuti semua orang. Tanpa ragu, Elara mengikutinya. Benang cahaya itu membimbingnya melewati pepohonan kelabu yang rimbun. Semakin dalam ia masuk, hutan menjadi semakin gelap. Tiba-tiba, sesosok makhluk besar berbulu kelam, dengan mata seperti arang kusam, menghadang jalannya. Itu adalah si perenggut, makhluk yang menjaga penyihir pencuri warna. Berhenti, gadis kecil, geramnya. Tak ada warna yang boleh kembali. Elara ketakutan, namun ia memegang erat benang di tangannya. Dunia ini tidak seharusnya kelabu, ujarnya pelan tapi tegas. Si perenggut tertawa dan menerjang. Tapi saat ia mencoba menangkap Elara, gadis itu dengan cepat menggerakkan gulungan benang. Seperti seorang penenun ulung, ia melemparkan benang itu mengelilingi si perenggut. Benang ajaib itu mengikat makhluk tersebut, dan dimanapun benang itu menyentuh bulu kelamnya, warna-warni cerah mulai merambat. Makhluk itu meraung, bukan karena kesakitan, tapi karena terkejut. Warna-warna itu menggelitikinya. Bulu kelamnya berubah menjadi biru cerah dengan bintik-bintik kuning. Hentikan, geli, serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Elara tertegun, makhluk itu ternyata tidak jahat. Hanya kesepian dan terikat pada sihir kelabu. Benang itu telah membebaskannya. Penyihir itu ada di gua di balik air terjun, kata si perenggut yang kini berwarna-warni, sambil menunjuk jalan. Elara berterima kasih dan bergegas pergi. Di gua yang lembab itu, ia menemukan sang penyihir, seorang wanita tua yang tampak sangat sedih, sedang memandangi sebuah bola kristal kelabu. Kau datang mengambil cahayaku, tanya penyihir itu. Saya datang untuk mengembalikan warna, jawab Elara. Warna menyakitkan, desis penyihir itu. Dulu aku pelukis, tapi karyaku ditertawakan. Jadi, kuambil semua warna agar tak ada lagi yang bisa menyakitiku. Elara menatap penyihir itu dengan iba. Ia tidak melawan, alih-alih ia duduk di alat tenun tua yang ada di sudut gua. Dengan cekatan, ia memasukkan benang cahayanya. Elara mulai menenun. Ia menenun kisah neneknya tentang matahari terbit yang jingga. Ia menenun tawa riang anak-anak yang berwarna kuning cerah. Ia menenun birunya samudra yang tenang dan hijaunya harapan. Saat ia menenun, cahaya dari benang itu memenuhi gua. Warna-warna itu menyentuh sang penyihir. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi air mata itu berkilauan. Ia teringat bukan pada rasa sakit, tapi pada kebahagiaan saat pertama kali ia melukis. Kain tenun Elara kini bersinar begitu terang. Dengan satu gerakan terakhir, Elara melemparkan kain itu ke udara. Wewesha! Kain itu meledak menjadi jutaan kupu-kupu berwarna-warni. Mereka terbang keluar gua, melewati air terjun, melintasi hutan sunyi, dan menyapu seluruh lembah. Di desa, orang-orang ternganga, atap rumah mereka kembali merah. Rumput menjadi hijau segar, langit membiru cemerlang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bunga-bunga mawar mereka dalam warna merah yang paling indah. Tawa kembali terdengar di lembah itu. Elara pulang sebagai pahlawan,
disambut oleh si perenggut yang kini menjadi penjaga lembah yang ceria. Dan sang penyihir, ia keluar dari guanya, mengambil kuasnya lagi, dan mulai melukis pelangi pertama yang dilihat desa itu dalam 100 tahun. Elara terus menenun, tetapi kini ia menenun dengan semua warna yang ada, mengingatkan semua orang bahwa bahkan di saat paling kelabu sekalipun, selalu ada seberkas cahaya yang menunggu untuk ditenun kembali menjadi harapan.